Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Jadi kali ini kita mau cerita tentang hal unik, John, yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, John. Hari Jumat lalu pagi-pagi kita dapat telepon dari rumah, John. Kalau ternyata TV di rumah rusak, John. Biasanya muncul gambar, ini di setel nggak ada gambarnya, John. Berhubung kita lagi di tempat kerja, John, jadi mau nggak mau ya paling sore baru kita cek. Dan ternyata benar, John, ini TV-nya nggak muncul gambar sama sekali, John. Tapi suaranya sih masih muncul ya. Setelah cek sana dan cek sini serta beberapa kali coba-coba untuk menyalakan TV-nya, John, dan ternyata tetap nggak mau muncul itu gambar, John. Akhirnya ya sudah, kita lanjut saja langsung browsing-browsing dan buka-buka tutorial di YouTube, John. Kenapa ini TV kok bisa ada suaranya tapi nggak ada gambarnya? Setelah browsing-browsing cari sana sini, John, hingga berjam-jam, John. Jadi dari jam 10 malam kita sampai jam berapa ya? Jam 12-an, John. Kita cari-cari tuh tutorial-tutorial. Caranya gimana nih biar si TV-nya bisa muncul lagi gambarnya, John. Akhirnya setelah beberapa kali kita cari tutorial, John, akhirnya nemu juga channelnya, kalau nggak salah itu teknik pesisir kalau nggak salah itu ya. Nah dari situ kita coba-coba ulik dan beberapa kali kita bolak-balik, putar lagi, putar ulang. Akhirnya kita memutuskan untuk bongkar sendiri ini si TV-nya, John. Ya tos-tosan aja, siapa tahu bisa nyala lagi. Tapi kalaupun kita bongkar dan nggak nyala, ya ujung-ujungnya kita bawa ke tukang servis, John. Setelah kita copot untuk TV-nya dari bracket ya, John, ini nyopotnya juga ternyata nggak segampang itu, John. Emang agak ribet ini karena dia nempel banget TV sama temboknya ya. Bracketnya bracket yang seperti ini nih, tapi ternyata bisa terlepas juga, John. Ya memang lumayan menguras tenaga, John. Setelah TV terlepas dari bracketnya, John, udah langsung aja kita eksekusi untuk copot-copot baut di bagian belakang TV, John. Kita mau lepas ini casing bagian belakangnya ya. Ternyata ini baut atau murnya banyak sekali, John. Entah berapa ini, banyak sekali ya. Sampai kita itu bongkarnya aja udah begitu banyak murnya, terus beraneka ragam ukurannya, John. Kita sambil ngapal-ngapalin ini, jangan sampai nanti bisa nyopot nggak bisa masangnya, John, atau ketuker-tuker, ini nanti malah bikin lama. Setelah baut-bautnya terlepas semua, John, kita langsung aja nih, John, copot bagian casing belakangnya. Karena ini baru pertama kalinya kita nyopot, John. Kita ini bukan teknisi ya, jadi kayak bimbang-bimbang, gamang dan takut, John. Takut patah, nanti bukannya tambah bener malah tambah hancur. Ini mau ngelepas casing belakangnya aja, ini bolak-balik kita congkal-congkel, John, karena nggak tahu nih tekniknya gimana. Tapi ternyata terlepas juga. Nah setelah kita lepas ternyata ini ada yang nyangkut, John. Kita ngeri-ngeri sedap, John, jangan sampai ini kabelnya putus. Kalau putus bubar sudah ini kita, John. Karena posisinya membelakangi kamera, John, maka kita mau putar dulu ini TV-nya, John, biar nggak membelakangi kamera ya. Jadi gampang ngambil gambarnya. Nah ini dia, John. Nah maksud saya begini, John, kenapa diputar supaya kamera itu bisa menyorot bagian yang mau kita perbaiki, John. Nah ini dia, ini bagian-bagian yang mau kita eksekusi, John. Ini kalau di bahasa YouTube-nya itu info dari teknisi namanya tikon kalau nggak salah ya. Silahkan dikoreksi kalau salah.
Jadi bagian ini akan kita lepas, terus kemudian akan kita potong jalurnya. Ya, sosokan aja kita ya. Padahal kita ini bukan teknisi ya, hanya mengandalkan tutorial yang ada di YouTube, John. Apalagi yang begini-begini nih. Ini namanya kabel apa ya? Kabel fleksibel. Ini kalau sampai patah, waduh, udah selesai, sudah rusak jadinya. Nah, ini dia nih. Ini kita karena ngerekamnya malam-malam nih. Jadi kayak kurang fokus, pencahayanya kurang, John. Nah, tuh. Ini agak sedikit fokus ya. Tapi kalau dideketin banget, jadi kameranya ngeblur lagi. Nah, ada beberapa tutorial yang di YouTube yang saya lihat, ada yang dipotong di bagian depan, di bawah, di atas kabel fleksibel. Ada juga yang menyarankan untuk dipotong di bagian belakang, di jalur belakang nih, John. Nih, yang seperti yang saya tunjuk nih. Nah, kenapa yang bagian belakang? Karena memudahkan untuk nanti misalkan penyambungan. Jadi kalau udah diputus jalurnya terus disambung lagi lebih mudah. Infonya seperti itu. Padahal kalaupun mau nyambung lagi, saya juga nggak ada alatnya, John. Jangankan alat, tekniknya aja kita nggak tahu ya harus seperti apa. Ya ini sebenarnya untung-untungan aja, John. Jadi kalau kita lagi beruntung mungkin jadi benar, tapi kalau enggak ya malah jadi tambah rusak ya. Ya nekat saja kita, John. Nah, sebelum sampai pemotongan jalur, John, kita cek-cek dulu nih bagian-bagian yang mana yang mau kita potong. Kalau saran dari teknik teknik pesisir ya, itu yang dipotong di bagian kanan dari TV ya, dari TV menghadap. Jadi kalau dari kita ini motongnya yang bagian paling kiri lah. Nah, karena ini posisinya agak susah nih, nggak ada tatakan untuk apa ya, untuk nahan. Ini kan kita mau tekan nih, mau kita potong jalurnya pakai cutter, cuman nggak ada tahanannya di bawah. Ngerinya adalah kalau nekannya terlalu kenceng, takutnya malah fleksibel yang bawah kabelnya patah. Aduh, repot lagi urusan, John. Nah, ini nih kita menyesuaikan dengan tutorial nih, John. Jadi bagian garis-garis itu tuh yang banyak kita mau potong menyamping. Nah, ini posisi sudah kita potong ya. Motongnya tuh kayak digores gitu loh, John. Cuman modal cutter doang ini untuk motong seperti ini nih. Nah, kita juga nggak tahu apakah ini sudah terpotong semua atau belum, karena ini kan baru pertama kali kita, John. Nah, pokoknya ini sudah seperti itu tuh. Tuh, hasil yang saya lakukan pemotongan seperti ini. Ini kalau sampai ini nggak jadi, John, ini juga waduh, udahlah fix, besok pasti harus ke tukang servis. Nah, ini dia nih gambar yang sudah agak terang nih, agak fokus ya. Udah kelihatan. Tuh, ngeblur lagi. Susah banget ini nyari fokusnya, John. Setelah dirasa sudah cukup untuk memotong jalur, ya sudah, kita langsung rakit kembali, John. Termasuk kabel fleksibelnya kita pasang kembali. Terus kemudian PCB ini nih, PCB Ticon namanya ya, nyebutnya ya. Kita pasang, terus kemudian kita tutup casingnya. Terus kemudian kita colokan ya, kasih power supaya kita mau ngetes nih layarnya muncul ada tanda-tanda, muncul gambar nggak, John. Nah, karena ini masih uji coba, jadi kita pasang baut cuman beberapa aja ya, cuman buat nahan supaya casingnya ini nggak lepas, nggak copot, nggak ambrol, John. Kalau ambrol ada kabelnya terus putus, aduh repot kita nanti ya, misi nanti malah fail, John. Nah, ini langsung kita nyalakan, John, karena sudah nyolok listrik ya. Kita tes coba. Wah, ternyata, John, ini muncul gambar, John.
Jadi ini fix ya John, ini bukan rekayasa, bukan settingan, ini fix pengalaman pribadi yang kita coba aplikasikan di TV sendiri, yang kita ambil dari tutorial yang ada di YouTube John. Jadi ternyata John, ini mungkin apa ya, rezeki saya kali ya, pas dipotong terus jadi dan nyala. Setelah kita cek ternyata muncul gambar John, ya sudah, akhirnya kita mulai rakit kembali, pasang-pasang untuk baut-bautnya yang sangat banyak itu ya John. Tuh lihat tuh, ini segini banyaknya John, berapa puluh ini saya juga, aduh ampun dah. Ini kita mau masang aja ya, ini kita mau nginget sambil nginget-nginget tadi yang bagian apa namanya, baut-baut yang kecil tadi nyopotnya yang di bagian mana, yang agak besar di bagian mana. Ini soalnya ada berapa jenis ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ada ringnya. Aduh, pokoknya agak repot nih, karena kita baru pertama kali jadi nggak inget-inget. Kalau untuk teknisi yang tiap hari berhubungan atau berkutat dengan seperti ini sih mungkin udah di luar kepala ya John. Ini karena sangat panjang ya, jadi kita percepat aja. Ini karena saya tuh bolak-balik ngepasin John, karena kan kita nggak hafal ya baut yang mana, ngambilnya di mana, harus dibalikin di mana dan sebagainya. Jadi kita percepat aja John. Nah, setelah kita selesai untuk pemasangan baut di bodi CCTV ya John, akhirnya kita terakhir kita pasang untuk bracketnya nih John. Ini adalah bracket yang saya beli waktu itu, saya bikin videonya juga kalau nggak salah. Ini bracket murah tapi ya serbaguna lah, bisa dipakai untuk gantung TV di tembok John, biar nggak ditarik-tarik sama anak. Kalau ditaruh di meja John, TV itu bahaya John, makanya saya taruh di tembok pakai bracket. Setelah pemasangan bracket selesai, kita pastikan kembali John bahwa semua baut sudah terkunci dengan kencang ya John, jangan sampai ambiar nanti pas dipasang ya John. Setelah pemasangan selesai semua, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ke dinding ya John. Tapi sebelum kita pasang, karena ini posisinya sudah diturunkan dari bracket, ya sudah kita lap-lap sedikit John biar bersih. Kan banyak tuh debu-debu di belakang ya, karena jarang tersentuh pas lagi bersihin TV. Nah, selanjutnya kita pasang untuk perkabelannya John. Ini HDMI nya kita pasang biar nanti nggak susah kalau masang kabel posisinya di atas ya. Setelah terpasang langsung kita uji coba John. Tes lagi John, jangan sampai sudah terpasang di bracket ternyata TV-nya nggak nyala. Wih, ternyata nyala John.
Luar biasa ini. Hari inilah hari yang mujur, John. Nah, ini dia nih, John. TV-nya nyala kembali, John. Muncul gambar, nggak cuman suara doang, John. Akhirnya anakku bisa nonton TV lagi nih, John. Itulah sedikit cerita unik untuk Jumat malam kemarin ya, John. Jadi terima kasih banyak untuk teknik pesisir, John, yang sudah membantu saya nih. Saya nyontek ilmunya di tutorial ya. Jadi misi kita hari ini hanya bermodal cutter doang, John, dan sedikit nekat. Ya, nggak apa-apa lah ya buat pelajaran. Tapi intinya adalah untuk TV sudah nyala kembali. Ini posisi sudah jam setengah satu, John. Jam setengah satu nih, dari jam 10 sore. Jadi inti dari video ini adalah hanya boleh dilakukan untuk mereka-mereka yang berani ambil resiko ya, John. Karena resikonya kalau nggak jadi betul malah justru jadi hancur, John. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan bye-bye.